Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Komunikasi Bisnis akan membahas mengenai tugas proyek kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Farid Hakim dengan NIM FIT 17259, yang kedua ada Nova Widisetyo Nugroho dengan NIM FIT 17265, yang ketiga ada Rizka Azalea Nurul dengan NIM FIT 17277, dan saya sendiri Sonia Anita Ramadan dengan NIM FIT 17285. Baik, untuk yang pertama ada komunikasi verbal. Di sini komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan dan berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung atau dengan perantara media seperti sosial media atau surat, postcard, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh video dari komunikasi verbal yang kelompok kami buat. Oke, baik. Di dalam video tersebut menunjukkan komunikasi verbal dalam bentuk chat yang mendiskusikan kapan akan mengerjakan tugas komunikasi bisnis. Salah satu anggota grup tersebut menyampaikan maksudnya untuk merencanakan kegiatan kerja kelompok melalui pesan WA. Setelah itu, anggota yang lain menanggapi juga melalui pesan di media WA atau WhatsApp. Pesan tersebut disampaikan dengan kata-kata yang tertulis di media sosial WA. Hal ini membuat komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi verbal. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata dan menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, bahasa isyarat, atau intonasi suara. Komunikasi nonverbal jarang digunakan dalam media digital karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Berikut ada contoh dari komunikasi nonverbal. Dalam video tersebut, terlihat dua orang siswa sedang mengatur arus lalu lintas. Kedua siswa tersebut berkomunikasi dengan para pengendara menggunakan isyarat-isyarat dari gerakan tubuh mereka, yakni dengan cara melambaikan tangan ke depan yang menandakan bahwa seluruh pengendara diharuskan untuk berhenti sejenak. Dengan isyarat tersebut, mereka telah berkomunikasi karena para pengendara menerima maksud mereka tanpa menggunakan kata-kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah di mana orang-orang yang terlibat dalam komunikasi menganggap orang lain sebagai pribadi bukan sebagai objek. Selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung, sangat penting terjadinya interaksi berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau individu dengan antar individu supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Berikut adalah contoh video komunikasi antar pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sekarang saya sudah ada di Pasar Mutar, tepatnya di kios Sate Mbak Neng Santoso Miko, dan di sebelah saya sudah ada pemiliknya, Ibu Neng, yang sudah berjualan di sini selama kurang lebih 8 tahun. Selamat Ibu Neng. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dalam video ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Neng. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah saya jawab semampu saya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana etika yang Anda terapkan dalam berdagang di Pasar Mutar ini? Etika berdagang itu saya sesuai dengan agama dan keyakinan saya, Mas. Saya berusaha menjadi pedagang yang tauhid, dalam arti saya berusaha berjuang. Dari video tersebut dapat dilihat terdapat seseorang sedang mewawancarai ibu-ibu di dalam pasar yang membahas bagaimana ibu tersebut berjualan dan juga tips-tips berjualan. Dan si ibu pun merespon pertanyaan tersebut dan terjadi interaksi antar individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama, yaitu anggota serta pemimpin organisasi tersebut. Berikut adalah contoh video dari komunikasi organisasi. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea selaku sekretaris. Saya selaku direktur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah hadir dan mengikuti rapat pada hari ini. Tadi itu adalah salah satu contoh komunikasi organisasi yang dapat kita lihat dalam video. Nah, dalam video tersebut terlihat sedang berlangsungnya rapat di suatu organisasi yang dilakukan oleh staf dan juga direktur. Pada saat keberlangsungan rapat terdapat komunikasi dalam organisasi, dimulai dari sekretaris yang membuka rapat, kemudian sambutan dari sang direktur, lalu penyampaian materi yang akan dibahas pada saat rapat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama mengenai hal yang sudah disampaikan sebelumnya, hingga mencapai suatu kesepakatan dan tujuan bersama. Dalam diskusi rapat organisasi tersebut, antara direktur, manajer, dan juga staf semuanya berperan aktif dan saling memberi pendapat juga solusi. Komunikasi pun dapat terjalan dengan baik dalam video tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah komunikasi lintas budaya. Jadi menurut Tian Guang dan Trotter pada tahun 2012, yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar, paling tidak pada salah satu aspek dasar budaya seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai pendidikan, dan gaya hidup.
Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing atau internasional, tapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Berikut merupakan salah satu video yang menggambarkan komunikasi lintas budaya. Oke, jadi di dalam video tersebut menunjukkan percakapan dalam sebuah grup WA, di mana salah seorang anggotanya mengajak teman-temannya jalan-jalan. Ajakan tersebut disampaikan menggunakan bahasa Jawa dan direspon oleh beberapa teman yang menggunakan bahasa Jawa juga. Namun ada salah satu dari anggota grup tersebut yang tidak mengerti bahasa Jawa, lantas solusi yang diterapkan oleh temannya yang semula menggunakan bahasa Jawa, yakni dengan mengartikan bahasa Jawa tersebut menjadi bahasa Indonesia, agar teman yang tidak mengerti bahasa Jawa tersebut menjadi paham atas pembahasan yang baru dibahas oleh teman-temannya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembahasan video project. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.